Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hoirawati MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Perkenalkan, saya Rahma Anggraini dengan NIM 2030202225. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Tauhid. A. Pengertian Tauhid. Dalam bahasa Arab, Tauhid berasal dari kata wahada yang artinya al-i'tiqadu biwahdaniyatillah atau keyakinan atas keesaan Allah. Secara istilah, Tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah. B. Pembagian Tauhid. Tauhid terbagi menjadi 3. 1. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam berbagai kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Tauhid ini juga diartikan menegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menguasai, dan mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta. 2. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadatan, baik yang zahir maupun batin. Tauhid uluhiyah juga diartikan menegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara-perkara ibadah dengan menghambakan dirinya hanya kepadanya, serta ketaatan, keikhlasan, kecintaan kepadanya, serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Seseorang yang bertauhid uluhiyah hanya menyerahkan semua ibadah ini kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Sedangkan orang kafir atau jahiliyah selain beribadah kepada Allah, mereka juga memohon dan berdoa kepada yang lain selain Allah. Inilah yang diperjuangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga inti dari ajaran para nabi dan rasul seluruhnya, mendakwahkan tauhid uluhiyah. 3. Tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menetapkan nama dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang Ia tetapkan bagi dirinya. Dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, cara bertauhid aswa sifat Allah ialah dengan menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang Allah tetapkan bagi dirinya. C. Ruang lingkup Tauhid. Ruang lingkup ilmu Tauhid meliputi 3 hal. Yang pertama, ma'rifat al-maddah, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang penciptaan alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sering diartikan dengan wujud yang sempurna, wujud mutlak atau wajibul wujud. B. Ma'rifat al-wasiqah, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan utusan dan perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umat manusia untuk menyampaikan ajaran-ajarannya tentang kitab-kitab Allah yang dibawa oleh para utusannya dan tentang para malaikatnya. C. Ma'rifat al-ma'adah, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan akan adanya kehidupan abadi setelah kematian di alam akhirat dengan segala hal ihwal yang ada di dalamnya. D. Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Berikut adalah beberapa keutamaan kalimat la ilaha illallah. 1. Kalimat la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama. Abu Dzar berkata, "Katakanlah padaku wahai Rasulullah, ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila engkau melakukan kejelekan atau dosa, maka lakukanlah kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan itu engkau akan mendapatkan 10 semisal." Lalu Abu Dzar berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah merupakan kebaikan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalimat itu atau la ilaha illallah merupakan kalimat yang paling utama.
kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. 2. Kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai. 3. Kalimat la ilaha illallah adalah pelindungan api neraka. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku akan mengajarkan sebuah kalimat, tidaklah seseorang hamba mengucapkannya dengan benar dari hatinya, lalu ia mati di atas keyakinan itu, kecuali atau Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka, yaitu kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Hakim. Hikmah dan manfaat bertauhid. Orang yang bertauhid akan memiliki hikmah yang besar. Antara lain, 1. Tauhid yang kuat akan menimbulkan sikap optimis dan terhindar dari sikap putus asa. Karena orang yang bertauhid meyakini bahwa kehidupan dunia adalah ladang akhirat. 2. Orang yang bertauhid akan senantiasa bersyukur dan menggunakan hartanya di jalan Allah, karena ia yakin harta itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dengan bertauhid akan mendidik akal manusia supaya berpandangan luas. Al-Quran telah memerintahkan kepada kita supaya memperhatikan penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. 4. Orang yang bertauhid akan merendahkan diri dan tidak tertipu oleh hawa nafsu yang ada pada dirinya. 5. Dengan bertauhid yang benar, kita akan diliputi ketenangan dan pengharapan. Ia akan merasakan tenang setelah mengetahui bahwa Allah dekat, mengabulkan permohonan, menerima taubat, dan menolong orang-orang yang teraniaya. Sekian penyampaian video materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.